Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummati sholihin alladzina yatamassaku saringatahu sholihin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat 3R channel global dimanapun kita berada, mudah-mudahan senantiasa kita dalam lindungan ridho rahmatnya Allah semata, syafaat beliau Rasulullah SAW. Kita teruskan pada murojaah hadis yang ke-38. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus saminu wassalasuna an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qala. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, apa yang diperkatakan oleh beliau Rasul satu hadisnya, yaitu sesungguhnya Allah itu berfirman, man ngadali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapapun yang menyakiti kekasihku ataupun menyakitiku dan kekasihku, maka saya perbolehkan untuk berperang. Adzantuhu bil harbi, maka mengizinkan saya untuk si man bil harbi, kelawan perang. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidaklah ada tata etika cara mendekatkan diri pada saya seorang hamba dengan sesuatu yang sangat saya cintai atas diri saya, kecuali perkara itu, yaitu perkara yang sudah saya fardukan kepada hamba saya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili. Hamba saya yang tidak henti-hentinya mendekatkan diri kepada saya dengan melakukan perilaku-perilaku Nabi sehingga saya mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'uhu alladzi yasma'u bih. Tatkala saya mencintainya, maka pendengaran hamba saya adalah pendengaran saya. Wa basaruhu alladzi yubsiruhu bihi. Penglihatannya adalah penglihatan saya. Wa yadahul lati yabtisu biha wa rijlahul lati yamsi biha. Apa yang dilakukan tangan dan kakinya juga kemampuan saya. Allati yamsi biha wala in sa'alani la'utiyannahu. Seandainya meminta sesuatu pada saya, maka niscaya saya kasih. Wala in ista'adzani la'u'idzannahu. Yektine lamun to meminta terjaga pada saya pun, saya akan benar-benar menjaganya. Rawahul Bukhari. Hadis qudsi di sini sahih dari perawi hadis Imam Bukharinya, utamanya mendekatkan diri pada Allah dengan apa yang lebih dicintai oleh Allah dalam PDKT-nya, yaitu dengan resep yang sudah dikonsepkan oleh Allah, yaitu mimaf taradtuhu, sesuatu yang sudah saya pertukan, bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji, dan fardu-fardu yang sudah dipertukan oleh Allah. Inilah resep konsep yang lebih dicintai oleh Allah. Bukan berarti pakai apa Allah didekati, tidak mau mendekat.
tidak, tapi yang lebih saya suka hamba saya mendekat pada saya adalah konsep yang saya sudah resepkan pada hamba saya. Sehingga ada seorang hamba tidak henti-hentinya mendekatkan diri pada saya dengan menjalankan kesunahan-kesunahannya para nabi, kesunahan nabinya, sehingga pendengarannya, penglihatannya, kerenteknya adalah nyaknya Allah itu sendiri. Pendengarannya adalah pendengarannya, sehingga basirotulnya kulub adalah basiroh. Malamatiyahnya kesinambungan perilaku batiniahnya. Mas'ailahnya pendengarannya, untuk nyaknya adalah pendengaran, penglihatan, gerakan, argumen dan seterusnya informal tersebut itu sampai. Maka dalam Tobaqotul Aulia ini membahas aulia akhirnya. Kalau kita terlalu aulia yang membahasnya, para aulia lah yang bisa membahas tentang para aulia ilah. Kita bukan karena bukan aulia, nanti dikiranya jadi takut kita ke arah situ. Seorang yang menyakiti kekasih saya, maka saya memperbolehkan untuk menghalonya dengan cara apapun. Dan sekarang seandainya ada perdebatan antara satu wali dengan satu waliullah, pandangannya beda. Karena Allah dalam kodrat irodah simple. Seorang hamba yang sudah tahu kehendak Allah, yaitu tadi pendengarannya adalah pendengar kehendak Allah, penglihatannya adalah penglihatan kehendak Allah, perilakunya adalah perilaku kehendak Allah. Orang yang sudah tahu kehendak Allah ataupun bersama dengan kehendak Allah, maka cukup orang ini sudah dikata waliullah. Cuman tobakohnya, tobakoh lempitan derajatnya itu yang bagaimana? Karena tobakoh ini beda cara referensi tobakoh yang di atasnya, tobakoh kutub, abdal, autad, nujaban, nukobar, rijal, itu beda-beda cara informal ketuhanannya, informal alamiahnya, karena alam ini dan seterusnya ayat-ayatnya. Nah, ada konsep yang lucu. Mungkin ini sudah sekelas para Ghosul A'dham, Ghosul Zaman. Suatu ketika si Ghosul Zaman ini contohlah menjadi pemulung ataupun tukang bentor, karena becak sekarang tidak ada bentor saja. Jubah kewaliannya itu dititipkan kepada salah satu orang. Dan orang itu akhirnya tersohor, masyhur dengan santri yang ribuan, dengan di situ pengunjung yang ribuan, setiap acara penuh dan padat. Sehingga kita yang bukan wali akan memandang dialah waliullahnya. Padahal jubah kewalian, jubah kewirangiannya itu ditaruh kepada seseorang. Sehingga beliau itu sampai meninggal di kholi, dan setiap kholi itu juga luar biasa membludak pengunjung dengan karismatik kekeramatan. Itu baru jubahnya si Ghazu Zaman. Dan Ghazu Zaman ini bisa menitipkan nur-nurnya itu penyelenggara. Karena aulia adalah wulatul umat yang diberi wilayah oleh Allah secara makna umum adalah kekasihnya saja. Karena jadi kekasih sehingga diberi wilayah pertanian, wilayah perhutanan, wilayah kelautan, wilayah perang, wilayah apa saja. Karena udah dikasih wilayah, sehingga karena wilayahnya terusik. Ini wilayah Allah tentang mengurus ini supaya petani makmur, supaya iklim itu berjalan. Contohnya autad menguasai 4 penjuru mata angin, dikuasailah alam ini untuk menjadi terciptalah sinkronisasi alam, kestabilan perdagangan, pertanian, perniagaan, permaritiman, dan seterusnya. Di sini ini
kok mengadali wali yang sengaja menyakiti. Bagaimana kalau sengaja, berarti wali ini tahu kalau dia ini wali. Ada saya Abu Bakar As-Siddiq berseteru paham dengan Sayyidina Umar. Bagaimana pada dua wali ini? Tidak apa-apa. Pandangan-pandangan ini melengkapi. Dan para yang lucu juga, para syuhada Asma Sodar, Mukasah contohnya, dia itu sering berselisih dengan rekan-rekan waliullahnya, bahkan dianggap itu ndak karuan sampai nake dewek cara uripe. Tapi apa? Ada doa Mukasah, Said Mukasah, sehingga barang siapa membacanya satu hari satu kali, kalau tidak bisa satu minggu satu kali, kalau tidak bisa satu bulan satu kali, kalau tidak bisa satu tahun sekali, kalau tidak bisa seumur hidup satu kali, dapat sangat berkah. Itu kan suatu luar biasa. Menyakiti wilayahnya, menyakiti, maka Allah membolehkan. Kita kembali kepada musuh yang pertama, ada kalimat, makin orang itu dekat dengan Allah, maka setan dengan organisasinya ingin membunuh orang itu dalam 1 jam 1000 kali. Lebih meningkat, akan dibunuh orang itu, diplesetkan orang itu dalam 1 menitnya 1000 kali. Kalau udah lebih potensi udah bisa, maka kelompok setan ini udah mau masuk, bunuh orang ini dalam 1 detik 10.000 kali pembunuhan. Makanya seorang waliullah bunuhnya itu sangat karena halus, maka dengan yang sangat lebih halus. Monggo kat mau kok gelisah masuk. Kaget ya. Apa orang bahas wali, aku dudu wali kok gondarani. Rakarkon panggung bahasan ini banyak, ada yang membanggungkan tasawuf, panggung syariat, panggung zikir, panggung sir diungkap di banyak. Bahkan berpura-pura menangis kayak melihat apa. Seneng kan kamu kan melihat para wali dibahas, padahal yang membahas wali ya harusnya wali kok, bukan wali membahas wali, sehingga dipanggungkan di YouTube di pengikutnya dundang san. Saya ya yang gujukan oleh kan, kamu lebih tertawa kan, ya. Kamu takut enggak kayak gitu? Ya, enggak, karena kamu sendiri tidak akan pernah melihat waliullah ya, enggak akan bisa. Setan itu tidak bisa melihat waliullah karena orang itu diliputi dengan cahaya rahasia yang namanya rahasia. Kamu itu tidak punya rahasia. Oke. Coba rahasia kamu apa? Rahasia saya. Iya. Tak sambil ngerokok. Kan santai mendengarkan rahasia. Rahasia saya sebagai makhluk yang paling pandai, iya, diciptakan penciptaan semesta ini ya. Dengarkan. Dia mendengarkan rahasia saya adalah bagaimana saya memisahkan antara makhluk yang diciptakan paling sempurna tidak mencapai kasih sayang sang pencipta itu. Itu rahasia. Jangan sampai mencapai titik wali. Kasih sayang ya. Wali menurut kamu apa? Nggak tahu. Oh ya, nggak tahu, kasih sayang lah ya. Kasih sayang yang aneh ya. Sayang, disayang, berkasih sayang. Kasih sayang berarti orang ini berasih-asihan, bercinta kasih. Apa orangnya nangis-nangis? Enggak. Lucu kan? Nah, ini populer ini. Kalau yang seperti itu saya bisa mendekat. Nangis-nangis. Saya malah tujuannya apa? Begini, kalau yang seperti itu saya malah dapat teruslah. Kamu nanti akan mau jadi seorang kekasih Tuhan yang luar biasa dan kamu akan mendapatkan pengikut yang banyak. Itu saya masuk. Tapi itu kalau seperti itu tidak akan nyampe. Karena saya bisa melihat. Iya. Kalau yang tidak melihat ya tidak tahu saya lah. Jadi ini rahasia para setan itu. Manusia dicipta makhluk paling sempurna, tapi bagaimana tidak ke level kasih sayang.
saling menyayangi dan dikasihani. Iya. Sehingga kasih dan sayang inilah tidak bisa berjumbu lah cara berjumbu lah seperti itu. Bagaimana manusia kalau sampai berjumpa dengan seperti itu kan luar biasa sekali. Itu kan saya dapat pelajaran dari pimpinan saya mengatakan bahwa manusia itu kekasihnya. Tuhan itu kekasih. Kalau kasih kan gini. Nah, di sini kekasih ini tidak, yang manusia tidak merasa dikasihani, tapi merasa ya itu saya bisa masuk. Ini ya merasa inilah ya. Iya, karena basairohnya merasa sudah melihatnya. Saya sudah merasa dikasih. Malamatianya merasa sudah nyampe. Iya, apapun doa saya akan tersampaikan. Padahal ya itu kalau seperti bisa saya lihat. Jadi, ya paham. Itu rahasia saya. Kan rahasia. Saya ingin dirahasia, yang katanya kekasih saling berjumpa itu manusia yang bagaimana coba? Oh, kamu pengen? Saya jelas. Saya enggak mau cerita itu. Oh, saya juga sudah bukan rahasia saya. Kan iya. Kita lanjut harus satu-satu lah. Ya obrolan ini saya omongan lagi ya. Nanti saya tunggu. Barang siapa memusuhi yang sudah berjumpa kasih dengan Tuhannya, maka sang kekasih ini memperbolehkan untuk perang, memeranginya, kayak gitu kan? Artinya kayak gini, Anda itu tidak pernah melihat mana sih yang berjumpa dengan Allah karena tidak terlihat oleh bangsa Anda. Dia tidak bisa terlihat. Nah, makanya Anda ada kalimat ini salah enggak? Orang yang makin takorup kepada Allah dan menginginkan ke tempat itu, maka oleh bangsa Anda akan dibunuh dalam 1 jam 1000 kali. Benar. Makin pun dukot. Karena ada tujuan kepingin jadi kekasih Allah. Iya. Terus dalam 1 menit akan Anda bunuh. Akan saya hajar, akan saya. Tetapi kalau sudah mencapai itu ya tidak bisa. Sebentar. Cara membunuhnya itu apa? Disorak-sorak, gembira. Dengan cara membunuhnya adalah saya beri baju kebesaran. Oke. Baju kebesaran bahwa kamu itu sudah mencapai pakainya yang mewah-mewah, pakai wangi-wangi yang bahkan sampai di situ seluruhnya tercium wangi yang luar biasa. Itu bahkan yang seperti itu yang saya bisikan sehingga apa, rasa ini sudah merasa bahwa saya ini adalah kekasihnya, sehingga tidak sampai ini itu udah mati lah ya, mati selesai. Hebat kan saya. Selesai tapi berjalan di situ terus karena sudah merasa. Oke. Rasakan sudah merasa bahwa saya ini sudah ini. Karena kan manusia kalau belum bisa merasakan berjumpa dengan Sang Pencipta itu tidak akan bisa. Paham? Iya. Coba saya ingin tanya, ciri-ciri yang sudah menjadi kekasih bagaimana? Mudah. Apa? Kamu tahu? Ya mudah diomongin. Mudah ngomongnya. Loh, kalau saya sudah menceritakan ini kok ada mudah kamu ngomong. Ya satu-satu lah, masa saya satu Anda kosong masih? Pertanyaan saya. Ya, kalau saya membahas itu dikiranya kan wali hanya membahas yang satu rasa ya. Rasa ini. Ya, yang berarti satu Anda rasa. Tidak seperti itu ya. Nanti kiranya saya kayak gitu. Oh iya. Berarti Anda ingin seperti itu? Enggak juga. Masuk. Oh, enggak. Menurut Anda? Enggak lah, Anda itu Ya makanya enggak usah bahas itu, kita bahas yang iya. Yang orang seperti itu saja lah ya. Ya, bagaimana? Manusia enggak juga lihat mana kekasihnya Allah. Sehingga barang siapa udah tahu kalau dia adalah kekasihnya Allah, kok dia berani menyakiti perasaannya walaupun orang ini enggak sakit. Ini akan dihancurkan oleh alam ini. Anda ikut praktek di sini enggak? Menghancurkan seorang ini ya tidak tahu ini kan wali.
katakan itu Wali ya. Iya Wali. Ini orang ini menyakiti. Saya tidak tahu itu paling orang itu kok perbuatannya seperti ini, hajar saja seperti itu. Saya tidak tahu itu wali atau tidak. Oh, kamu kayak gini maksudnya. Ini orang sama orang. Ya. Kalau kamu untuk menyakiti kekasih Allah itu karena kamu tidak akan bisa mampu lah. Melihat saja tidak. Kan kita manusia, melihat orangnya bisa, tapi melihat kederajatannya itu juga tidak bisa. Nah, kalau toh bisa, karena katanya dan keyakinannya banyak yang mengatakan sehingga dia ini menyakiti dengan kata-kata, menyakiti dengan argumennya, menyakiti tidak memakainya. Orang ini kan akan menderita. Orang yang ini. Iya. Ada yang tahu. Iya. Kalau yang sudah kekasih dengan seperti ini, tanpa dia melakukan apapun, ini sudah kena bers dari alam